Oke, sudah. Generasi ketiga, selanjutnya generasi keempat. Generasi keempat itu dimulai dari tahun 1980 sampai dengan sekarang atau saat ini. Di mana kita lihat fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi ini jauh lebih kompleks. Ada istilah GUI. Kalau GUI, ini GUI atau Graphical User Interface, di mana sistem inilah yang menyajikan ke pengguna antar interface. Kalau interface itu antar muka. Interface user sebagai manusia yang menggunakan. Oke, sudah? Lanjut. Selanjutnya, kita lihat ada fungsi adanya sistem operasi. Tentunya sistem operasi bukan hanya dibuat begitu saja, ya kan? Oh, dari generasi pertama kedua, ada pulpen? Ada. Oh, bisa menulis? Oke, tulis. Ringkas, tidak usah. Perhatikan, yang ketiga adalah fungsi adanya sistem operasi. Jadi sistem operasi bukan hanya saja diciptakan begitu saja dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat hingga saat ini, tetapi ada fungsinya, gitu. Karena sesuatu yang diciptakan tentunya memiliki fungsi. Yang pertama kita lihat memori manajemen. Memori itu apa? Memori kalau di HP apa? Memori kalau di HP itu apa? Menyimpan. Maka kita lihat ternyata selain menyimpan, dia juga memanajemenkan. Apa itu manajemen? Manajemen apa? Mengatur. Oke, di mana kita lihat di sini terbagi atas dua fokus utama. Kita lihat ini nanti ditulis. Dua fokus utama di dalam memori manajemen yaitu primary memory dan main memory. Itu saja. Ini mesti satu duduk di sini. Mari di sini. Nah. Supaya oke, sudah. Catatan ini belajar kita catatan kecil saja. Oke, yang kedua, kita ke bawah yang kedua. Yang kedua adalah device management. Device atau kata lain perangkat. Nah. Device management. Oke, device management atau perangkat manajemen. Yang ketiga di poin C adalah file management. File management. Kita lihat fungsi yang ketiga ini, operating system atau sistem operasi juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen. Di sini kita lihat ada mengelola lokasi, fungsionalitas sistem dan fitur yang lainnya. Coba adik-adik kalau di HP ada file tidak di HP? Ada. Kira-kira adakah di HP adik-adik ketika mengamati itu file, adakah file tidak tersusun baik? Misalkan file foto, adakah hari ini ada di foto, besok berpindah ke file yang lain? Tidak kan?
tindakan. Misalnya begini, di dalam handphone kita itu ada dua penyimpanan yang tentunya kita gunakan. Ada penyimpanan internal dan ada penyimpanan eksternal. Nah, biasanya kenapa kita gunakan eksternal? Karena kebutuhannya lebih kita update, ya kan? Kalau yang internal, yang di dalam itu tidak bisa juga kita update karena memang sudah permanen, ya kan? Coba memori HP yang dari HP yang ditambahkan apa? Memori yang utama yang permanen atau yang eksternal? Yang eksternal. Mungkin kita hanya 8 GB contohnya. Ya kita tambahkan jadi 12 GB. Tapi kalau di handphone 8 GB itu nggak bisa tambahkan. Kecuali kita kesebaran ulang atau kita update perangkatnya, ya kan? Tapi yang bisa kita update itu adalah yang eksternal. Ada dua. Penyimpanan itu ada dua. Internal dan eksternal. Internal itu yang di dalam. Sedangkan eksternal itu yang di luar. Maka ketika file itu kita pindahkan ke eksternal, maka tentunya dia akan tersusun di eksternal. Kalau kita pindahkan dari eksternal jadi internal, maka filenya akan tetap tersusun di dalam internal. Itu yang dinamakan dengan file manajemen dari sebuah fungsi sistem operasi. Oke, next. Yang ketiga, yang keempat adalah prosesor manajemen. Nah, kalau prosesor kemarin di semester ganjil, apa itu prosesor? Coba. Kalau di semester ganjil, apa itu prosesor? Prosesor itu apa? Perangkat keras. Fungsinya untuk apa itu prosesor? Masih ingat? Nah, ini saya ambil dulu contoh ya. Ini ada prosesor. Di mana ini prosesor? Nah, ini saya ambil prosesor. Ini contoh. Ini ada prosesor. Ini tuh ada prosesor. Kalau kemarin di semester ganjil kita belajar, maka di semester genap juga kita diingatkan kembali dengan kata prosesor. Ini ada prosesor. Dia sebagai apa? Sebagai apa ini prosesor? Kalau di manusia ada otaknya tidak? Otak pada manusia berfungsi apa? Berpikir. Apa yang dia pikirkan? Apa kira-kira apa yang dia pikirkan? Makan, apa lagi? Apa? Minum, apa lagi? Tidur, bermain, toh belajar. Semua yang dia pikirkan itu ada pada otak manusia. Tetapi di dalam sebuah komputer itu ada yang dinamakan dengan prosesor. Maka di dalam prosesor ini ada tiga bagian yang penting dalam prosesor ini. Yang pertama ada yang dinamakan dengan ALU. Tahu ALU? ALU itu yang memiliki kepanjangan. ALU, tahu ALU? ALU atau aritmatika logika unit. Nah itu. ALU atau aritmatika logika unit. Aritmatika itu apa? Logika itu apa? Berpikir. Unit adalah ditujukan kepada sebuah atau sesuatu. Yang berikutnya ada namanya CU. Pada manusia ada dua. Ada dua yang tentunya dia akan bertindak, ya atau tidak. Lewat apa yang? Lewat otak yang dia. Maka di dalam otak manusia ada kontrol. Ya toh? Ada kontrol tuh.
mantap? Apa? Kalau di Liga Inggris apa yang lebih mantap? Siapa yang lebih boleh? Manchester City, apalagi Liverpool, apalagi Arsenal, ya dong. Nah, yang saat ini puncak klasemen Liga Inggris apa? Hah? Apa? Liverpool. Puncak klasemen Liga Champions Liverpool lagi ya? Oke. Jadi, kalau Dama hobinya apa? Nah, Dama hobinya dia nonton bola tidak? Mesti update ya. Begitu juga kita mesti update, bukan hanya bolanya, bukan hanya ayamnya atau apa, tapi ilmu kita harus update, ya kan? Nah, ada pepatah itu apa? Kejarlah cita-citamu apa? Setinggi apa? Setinggi langit. Siapa yang sudah naik pesawat? Belum. Suatu saat Pak doakan semua masih naik pesawat. Amin. Amin. Nah, maka mengejar cita-cita itu kenapa harus sampai setinggi langit? Artinya kita harus tetap berusaha karena mencapai tingkat-tingkat langit ini sesuatu hal yang tidak mudah, ya toh, tidak gampang. Tidak. Kali ini kita ke angkasa sama dengan kedua ini. Kali ini kita mau kemana? Kita kemana? Dia sendiri yang menjawab. Kita ke pantai, ke pantai. Nah, oke, jadi di dalam prosesor kembali lagi, di dalam prosesor ada 3 komponen utama yang tentunya harus kita ketahui. Yang pertama adalah ALU. ALU itu aritmatika logika unit, dan yang kedua adalah CPU atau control unit, dan yang ketiga adalah MU atau memory unit. Karena di dalam otak manusia juga ada penyimpanan. Tujuannya dia mengingat sesuatu apa yang sebelumnya dia lakukan. Atau ada yang serupa.